Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini merupakan video part 2 dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Pada video part 2 di sini kita akan bahas tentang soal-soal dasar dari ketiga gerak tersebut. Nanti untuk soal yang lebih kompleks, itu loh, soal yang lebih menggabungkan beberapa rumus, kita akan bahas di video part 3. Jadi sekarang biar lebih paham dulu, mari kita cek soal dasar dulu. Soal pertama, itu dikatakan sebuah bola dilempar vertikal ke atas sehingga tinggi maksimum. Ini dikatakan tinggi maksimum. Ini katakan gerak vertikal ke atas, jadi kita cari gerak vertikal ke atas. Diminta di tinggi maksimum. Ingat, kalau dia tinggi maksimum, berarti kecepatan akhirnya sudah pasti bernilai 0. Sementara dia mencapai ketinggian adalah 45. Jadi yang belum nonton bagaimana penulisan rumusnya, silahkan tonton dulu video part satunya, itu tentang ketiga gerak ini, gerak vertikal, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, berikutnya, maka lama bola berada di udara. Oke, lama bola berada di udara ya. Jadi misal nih bola di sini, dari sini ini bola kemudian dilempar ke atas sampai ketinggian 45, dia akan jatuh lagi. Nah, jadi diminta lama bola di udara, berarti waktu dari sini sampai sini ditambah dengan waktu dari atas sampai bawah. Yang mana waktu dari sini ke sini sama dengan waktu dari sini ke sini. Berarti nanti cari waktu ini, kemudian didua kalikan. Oke, sekarang kita akan cek rumus yang bisa kita gunakan. Rumus GLBB tadi, rumus gerak vertikal ke atas tadi ada 3 kan? VT sama dengan V0 min GT. Rumus 2-nya H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Rumus 3-nya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat, habis itu min 2 GH. Nah, rumus yang bisa kita gunakan yang mana? Yang mana rumus bisa kita gunakan? Kalau misalnya diminta waktu, diminta T. Kalau kita mau pakai rumus ini, jadi kalau kita mau pakai rumus yang minta waktu ya, berarti kalau minta waktu berarti cari T yang ada T-nya rumus 1 dan rumus 2. Berarti rumus 3 udah nggak mungkin karena tidak ada waktunya. Oke, kita hapus. Nah, terus kalau kita di sini pakai rumus 1 atau rumus 2, kita cek dulu rumus 1, VT-nya ada 0, V0-nya belum ada. Terus G udah pasti ada 10, T-nya dengan demikian maka ini belum bisa gunakan karena belum ada nilai V0. Begitu juga untuk rumus yang ini, untuk rumus yang kedua belum ada nilai V0. Terus kita harus nyari V0 dulu. Dari mana nyari V0? Ingat, kita dua komponen tidak ada nilai T, tidak ada nilai V0. Berarti untuk mencari V0 silahkan cari rumus yang tidak ada nilai T-nya. Jadi nilai T-nya itu ya yang rumus 3 yang tadi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GH. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai V0. Ingat, VT-nya nilainya adalah 0, masukkan berarti 0 kuadrat, V0-nya mau kita cari, min 2, gravitasinya 10, ini 20, 10, kemudian H-nya di sini adalah 45. Jadi 0 sama dengan V0 kuadrat min 2 dikali 45, 90 dikali 10 berarti 900. Kita pindah ruaskan ke sebelah, jadi 900 sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0 sama dengan akar dari 900. Akar 900 itu adalah 30. Oke, sekarang kita sudah punya nilai V0, maka nyari T-nya. Sekarang kan berikutnya diminta T. Boleh pakai rumus yang pertama, boleh pakai rumus yang kedua. Kalau saya sih pakai rumus yang pertama karena dia lebih pendek, lebih gampang hitungnya. Oke, jadi gunakan rumus yang kedua untuk mencari T-nya. VT dikatakan sama dengan V0 min GT. Kalau pakai rumus yang kedua juga bakal sama kok hasilnya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya sih milih yang lebih simpel, yang lebih pendek. Jadi VT nilainya udah pasti 0 di sini. Ini masukkan 0. V0-nya kita udah dapat 30 min G-nya adalah 10, T mau kita cari. Pindah ruaskan, 10T sama dengan 30. Jadi T sama dengan 30 dibagi 10 adalah 3. Ingat, 3 itu merupakan waktu dari sini ke sini merupakan 3. Jadi dari sini ke sini juga 3 karena tingginya sama. Dengan demikian waktu total, jadi T total itu sama dengan 2 kali T, yaitu 2 dikali 3. Jadi selama waktu di udara, bola tersebut di udara adalah selama 6 detik, 6 sekon. Dengan demikian jawab yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, kita akan
cek lagi ke soal berikutnya. Benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan 4 meter per sekon. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 sekon, berapakah kedalaman dan kecepatan akhir sebelum benda menyentuh sumur? Sini kita cek dilemparkan, kemudian ada kecepatan awal. Berarti kalau dilemparkan ada kecepatan awal, dia termasuk ke dalam gerak vertikal ke bawah. Yang mana gerak vertikal ke bawah rumusnya VT sama dengan V0 plus GT. H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Rumus 3-nya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH gitu tadi kan. Nah berikutnya, diketahuinya ada V0, diketahui katanya 4 meter per sekon. Kemudian mengenai sumur setelah 2 detik, berarti ada T katanya 2 sekon. Berapakah kedalaman? Diminta H dan kecepatan, berarti V yang diminta ada 2. Kecepatan akhir dan H. Oke, yang pertama dimintanya H, kedalaman, berarti kita cek rumus yang ada H-nya itu rumus 2 sama rumus 3. Tapi yang kita pilih rumus 2 karena di rumus 3 kita belum punya nilai VT, kecepatan akhir. Oke, kita akan mencari H dulu. Jadi H sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. V0 nya nilainya adalah 4, T-nya nilainya adalah 2 ditambah setengah, gravitasinya adalah 10, T kuadratnya juga 2 kuadrat. Berarti 4 kali 2 8 ditambah dengan ini setengah dikali 10 dikali dengan 2 kuadrat 4. Ini coret, ini 2 ya. Berarti 8, 10 kali 2 adalah 20. Berarti ketinggiannya dan kedalamnya adalah 28 meter. Oke, kita baru dapat H-nya 28 meter, berarti antara C atau E. Nah, sekarang berikutnya diminta kecepatan VT yang diminta. Untuk mencari VT, silahkan kita cek rumus yang bisa digunakan. VT yang ada VT-nya bisa gunakan rumus 1, bisa gunakan rumus 3. Seperti biasa kita pilih rumus yang pendek aja, maka kita pilih rumus 1. Jadi VT sama dengan V0 plus GT. Jadi kalau kalian mau pakai rumus 3 itu dipersilahkan, boleh. Hasil juga akan sama. V0-nya kecepatan awalnya adalah 4, gravitasinya adalah 10, T-nya tersebut adalah 2. Jadi 4 ditambah dengan 20, jadi adalah 24 meter per sekon. Artinya benda akan menyentuh dasar sumur dengan kecepatan 24 meter per sekon dan kedalaman 28 meter. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor C. Oke, kita akan cek lagi ke soal berikutnya. Seorang siswa terjun dari papan kolam renang. Nah, jadi katakan ada kata terjun dan tidak dijelaskan kecepatan awalnya. Tanpa kecepatan awal. Berarti tidak ada kecepatan awal, berarti sudah pasti dia termasuk ke dalam gerak jatuh bebas, ke dalam GJB. Ingat pada video sebelumnya gerak jatuh bebas ada 3 rumus. VT sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, sekarang kita cek apa diketahui. Jika massa siswa ada massanya M katanya 50 kg, kemudian gravitasinya 10, maka kecepatan siswa pada saat membentur. Nah, jadi berapa katanya? Ada tinggi lagi satu ya, tinggi 8 meter, H adalah 8 meter. Ditanyakan berapakah katanya kecepatan, berarti V yang diminta, VT yang diminta. Nah, pada saat membentur permukaan air. Rumus yang bisa kita gunakan VT ada rumus 1, ada rumus 3. Tapi yang kita bisa gunakan adalah rumus 3. Karena rumus 1 kita belum punya waktu, tidak ada nilai T-nya. Maka kita gunakan rumus 3 langsung aja. VT kuadrat, jadi VT kuadrat sama dengan 2 kali grafinya 10 kali H-nya katanya adalah 8 meter. Jadi sini untuk gerak jatuh bebas itu massa tidak mempengaruhi. Jadi VT sama dengan VT kuadrat 2 kali 10 kali ini berarti 160 ya, 160. Jadi VT sama dengan akar dari 160. Atau 160 ini adalah 16 dikali dengan 10. Berarti sama aja hasilnya dengan akar 16 adalah 4, akar 10 tetap 10. Nah, dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi nomor B. Oke, kita lagi soal berikutnya. Seorang siswa menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari lantai teratas. Teman lain mengukur waktu tersebut sampai tanah dengan waktu 3 detik. Oke, berarti T 3 detik. Percepatan gravitasi dapat di berarti di sini kita cek
bahwa di sini merupakan gerak jatuh bebas karena dikatakan menjatuhkan dan tidak dijelaskan ada nilai kecepatan. Bisa pakai nomor soal sebelumnya, berarti gerak jatuh bebas. Rumus yang digunakan bisa VT sama dengan G kali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan 2GH. Yang diminta, maka dapat disimpulkan tinggi gedung, berarti H yang diminta hanya berapa. Rumus H yang bisa kita gunakan ada rumus 2, ada rumus 3. Tapi yang bisa kita gunakan adalah rumus 2. Kenapa? Karena rumus 3 kita tidak punya berapa VT kuadrat, VT-nya, kecepatan akhirnya. Maka kita pilih rumus sini. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya setengah, G-nya 10, T kuadratnya adalah 3 kuadrat. Jadi ini setengah kali 10 kan 5. Nah, jadi langsung aja. Berarti ini 5, 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 5, 45 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 45 meter. Jadi option paling tepat itu adalah option nomor D. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal konsep dasar, contoh soal dasar dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau ada kalian masih belum jelas, ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terus kalau seandainya kalau sudah paham ini, silahkan tonton bagaimana penerapan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah pada soal yang lebih kompleks itu di video part 3. Dan jangan lupa tonton juga video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.